Di tengah hiruk-pikuk berita yang beredar di media sosial dan televisi, sebuah pesantren di Bogor telah menjadi sorotan utama. Berita ini menciptakan gelombang diskusi di kalangan masyarakat, mulai dari kalangan akademisi, aktivis, hingga masyarakat umum. Pertanyaannya adalah, mengapa pesantren ini sampai dikepung oleh anggota Kopassus, satuan elit TNI yang dikenal dengan pelatihan dan disiplin yang ketat? Untuk memahami situasi ini, kita perlu menggali lebih dalam latar belakang dan konteks yang melatar belakangi kejadian tersebut. Pesantren yang dimaksud adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang sudah berdiri sejak beberapa dekade lalu. Pesantren ini dikenal sebagai tempat yang mengajarkan nilai-nilai agama, moral, dan sosial kepada santrinya. Di dalamnya, para santri belajar berbagai disiplin ilmu, mulai dari Al-Quran, tafsir, hingga ilmu pengetahuan umum. Namun, belakangan ini, pesantren tersebut mulai menarik perhatian karena adanya laporan mengenai aktivitas yang dianggap mencurigakan. Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren-pesantren di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Banyak pesantren yang mulai mengembangkan usaha mandiri seperti pertanian, kerajinan tangan, dan bahkan teknologi informasi. Namun, di balik kemajuan ini, ada juga tantangan yang dihadapi, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan radikalisasi dan intoleransi. Dalam beberapa bulan terakhir, pihak keamanan, termasuk Kopassus, mendapatkan informasi mengenai adanya kegiatan di pesantren tersebut yang dianggap berpotensi membahayakan keamanan nasional. Informasi ini berasal dari laporan intelijen yang menyebutkan bahwa ada individu-individu tertentu yang terlibat dalam jaringan radikalisasi. Masyarakat pun mulai resah, terutama setelah munculnya berbagai video dan foto yang menunjukkan aktivitas yang dianggap tidak biasa di pesantren tersebut. Kepanikan ini memuncak ketika berita tentang kepungan anggota Kopassus mulai menyebar. Di media sosial, berbagai spekulasi dan teori konspirasi bermunculan. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah langkah pemerintah untuk menekan kebangkitan gerakan Islam radikal, sementara yang lain menganggap ini sebagai tindakan yang berlebihan dan menciptakan stigma negatif terhadap pesantren secara keseluruhan. Diskusi di media sosial semakin memanas dengan berbagai pihak saling berargumen tentang hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan perlunya menjaga keamanan negara. Sementara itu, di dalam pesantren, situasi menjadi semakin tegang. Para santri dan pengurus pesantren merasa terjebak dalam situasi yang tidak mereka inginkan. Mereka berusaha menjelaskan bahwa pesantren mereka adalah tempat yang aman dan tidak terlibat dalam aktivitas yang merugikan. Namun, suara mereka seringkali tenggelam oleh teriakan dan desas-desus di luar. Banyak orang tua santri yang khawatir dan berbondong-bondong datang ke pesantren untuk menjemput anak-anak mereka, takut akan keselamatan mereka di tengah situasi yang membingungkan ini. Di tengah kepungan tersebut, muncul pernyataan resmi dari pihak pesantren. Mereka menegaskan bahwa semua kegiatan yang berlangsung di dalam pesantren adalah kegiatan yang sah dan sesuai dengan ajaran Islam. Mereka juga mengajak pihak keamanan untuk melakukan dialog dan verifikasi langsung terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Namun, komunikasi ini tidak selalu berjalan lancar. Ada kesalahpahaman yang terjadi, dan masing-masing pihak merasa berada di posisi defensif. Sementara itu, pihak Kopassus yang bertugas menjaga keamanan merasa bahwa tindakan mereka adalah langkah yang diperlukan untuk mencegah potensi ancaman. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak ingin mengganggu proses belajar mengajar di pesantren, tetapi mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan yang dapat membahayakan masyarakat luas. Dalam pandangan mereka, pendekatan yang tegas adalah langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas. Di luar pesantren, masyarakat mulai terbelah. Ada yang mendukung tindakan Kopassus, beranggapan bahwa keamanan nasional harus diutamakan. Namun, ada juga yang mengkritik tindakan tersebut sebagai bentuk represi terhadap kebebasan beragama. Diskusi ini menjadi semakin kompleks ketika melibatkan isu-isu sosial, politik, dan budaya yang lebih luas. Banyak yang mulai mempertanyakan,
Apakah tindakan ini mencerminkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam? Ataukah ini adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan di tengah ancaman yang semakin nyata? Dalam suasana yang tegang ini, beberapa tokoh masyarakat dan pemuka agama mulai bersuara. Mereka mengajak semua pihak untuk duduk bersama, berdialog, dan mencari solusi yang damai. Mereka menyadari bahwa konflik ini tidak hanya berpotensi merugikan pesantren, tetapi juga dapat memperburuk hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan. Dialog dalam pandangan mereka adalah kunci untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara kedua belah pihak. Akhirnya, setelah beberapa hari dalam ketegangan, sebuah pertemuan diadakan. Pihak pesantren, perwakilan Kopassus, dan tokoh masyarakat berkumpul untuk membahas situasi yang ada. Dalam pertemuan ini, masing-masing pihak menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka. Pesantren menjelaskan bahwa mereka berkomitmen untuk mendidik santri dengan nilai-nilai toleransi dan cinta damai. Sementara Kopassus menegaskan pentingnya menjaga keamanan tanpa mengganggu proses pendidikan. Melalui dialog ini, akhirnya terjalin kesepahaman bahwa pesantren akan membuka pintu untuk pengawasan yang lebih transparan, sementara pihak keamanan akan menghormati hak-hak pesantren sebagai lembaga pendidikan. Kesepakatan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Namun, perjalanan menuju normalisasi tidaklah mudah. Masyarakat masih memiliki banyak pertanyaan dan kekhawatiran yang perlu dijawab. Dalam beberapa minggu berikutnya, situasi mulai stabil. Pesantren kembali berfungsi seperti biasa, meskipun dengan pengawasan yang lebih ketat. Dialog antara pihak pesantren dan aparat keamanan terus dilanjutkan, dengan harapan dapat membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Masyarakat pun mulai beradaptasi dengan situasi baru ini, meskipun tidak semua orang merasa puas dengan hasilnya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Di satu sisi, pentingnya menjaga keamanan dan kewaspadaan terhadap potensi ancaman sangatlah krusial. Namun, di sisi lain, perlu ada pemahaman dan penghormatan terhadap lembaga pendidikan, terutama yang berbasis agama. Dialog dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat yang majemuk. Dari sudut pandang pesantren, mereka menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin besar. Mereka perlu lebih proaktif dalam menjelaskan visi dan misi mereka kepada masyarakat. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai toleransi dan keberagaman harus terus digalakan. Sementara itu, masyarakat pun diharapkan untuk lebih terbuka dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Kepungan anggota Kopassus di pesantren Bogor ini bukan hanya sekadar insiden, tetapi mencerminkan dinamika yang kompleks dalam masyarakat kita. Dalam era informasi yang begitu cepat, penting bagi kita untuk tetap kritis dan bijak dalam menyikapi setiap peristiwa. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan saling menghormati. Dengan dialog yang terbuka dan saling pengertian, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk semua.